Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan baik, penuh sukacita dan juga semangat. Kembali berjumpa dengan saya Patricia Elsa pada acara Oase Rohani Katolik. Dan saya sungguh senang pada saat ini saya akan mendampingi Romo Antonius Yuni Wimarto CM, Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta dan saat ini bertugas sebagai pastor paroki Fransiskus Saverius Tanjung Priok. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Salam kenal, Romo. Ya, kabar baik, Mbak Elsa. Senang sekali berjumpa lagi. Sehat, Romo? Sehat, ya. Kesibukannya di paroki saat ini sedang apa, Romo? Ya, ini kan persiapan Paskah ya. Lalu ada rapat, lalu ya pembinaan, ya semacam itu. Di Raksa Pastoral Paroki. Semoga tetap semangat dan juga sehat ya Romo ya. Amin, makasih Amin. Mbak Elsa ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Yuni. Baik para pemirsa Oase Rohani Katolik, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal, Ya Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terimalah ungkapan pujian dan syukur kami atas keselamatan dan berkat-berkat yang kami terima dari kemurahan-Mu kepada kami. Engkau sungguh baik kepada kami semua. Hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam siaran Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Masa Prapaskah telah kami mulai semenjak kami menerima abu tanda pertobatan kami dan kini telah lebih dari separuh perjalanan masa Prapaskah. Kami telah mengalami dan merasakan sentuhan sabda-Mu yang menggugah kami dari kebiasaan lama, dan sabda-Mu menggerakkan kami untuk bertobat dan segera meninggalkan manusia lama kami dengan mengenakan manusia baru, manusia Kristus Sang Penyelamat kami. Hadirlah bersama kami dalam perbincangan dan renungan bersama di hari ini. Berkatilah kami, berkatilah pula teman-teman yang membantu kelancaran siaran ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Ya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Terima kasih. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sebagai antifon pembuka, aku percaya padamu ya Tuhan. Aku hendak bersorak dan bergirang atas kerahiman-Mu, sebab Engkau mengindahkan kehinaanku. Bacaan pertama dari Nubuat Mika bab 7 ayat 7 sampai dengan 9. Aku akan menunggu-nunggu Tuhan. Aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan daku. Dan Allahku akan mendengarkan daku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberikan keadilan kepadaku, sampai Ia membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, seturut firman-Mu. Carilah wajah-Ku.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan daku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Yohanes bab 9, ayat 1, ayat 6 sampai dengan 9, ayat 13 sampai dengan 17, ayat 34 sampai dengan 38, diawali dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikuti aku, mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan aduan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, Dan engkau karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami."
Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir keluar oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Ya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, Romo sudah membacakan Injil pada hari ini dan juga tadi bacaan pertama dari Nubuat Mika. Dan sekarang Romo Yuni akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita. Semoga Anda semua yang mendengarkan ataupun menyaksikan acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini sungguh mendapatkan kekuatan dari apa yang akan Romo sampaikan. Romo silakan. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Ya, senang sekali bertemu lagi dengan rekan-rekan setia Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di acara ini. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita sekarang ini berada di masa Prapaskah. Sudah lebih dari 20 hari masa Prapaskah kita lewati. Tinggal 20 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Iman kita, yaitu di mana Yesus itu adalah Putra Allah yang hidup, mengasihi kita, mengajar, ya, menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit untuk kita. Nah, inilah iman kita yang kita banggakan, iman kita yang kita pelihara sampai saat ini dan sampai kapanpun juga. Nah, selama 40 hari semenjak kita menerima abu tanda pertobatan, yaitu hari Rabu Abu, maka kita itu mengadakan retret agung atau latihan rohani atau pesiarahan rohani. Dengan harapan supaya masa Prapaskah ini ada sesuatu yang baru dalam diri kita sebagai umat Katolik. Nah, lalu selama masa Prapaskah ini kita dituntun oleh para nabi. Nah, jadi Mbak Elsa, selama 40 hari ini kita ini selain kita mendapatkan santapan rohani dari Injil, juga oleh para nabi. Ada nabi besar dan ada nabi kecil, yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, ya, itu nabi besar yang memang jumlah babnya itu banyak. Ada yang disebut sebagai nabi kecil, yaitu karena jumlah babnya sedikit. Nah, nubuat Mika ini hanya 7 bab. Tidak seperti nabi yang lain itu banyak, 40, 50, ya macam-macam itu. Dan nabi yang lain yang akan muncul selama masa Prapaskah ini yaitu Nabi Yoel, Yunus, kemudian Mika, kemudian juga Hosea, Daniel, dan sebagainya. Pewartaan para nabi ini menuntun kita semua untuk bisa menghayati masa Prapaskah dengan semangat yang beragam. Kita semua masing-masing juga punya pengalaman-pengalaman rohani dengan harapan melalui tuntunan para nabi ini
kita mampu membangun sikap pertobatan yang baik, yang benar, sehingga iman kita itu semakin hari semakin diperbaharui. Nah, para pemirsa Oase Rohani Katolik, para nabi ini memang dipanggil untuk menyuarakan suara Allah dengan menyampaikan teguran Allah untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan mulai dari diri sendiri. Jadi memang para nabi itu mempunyai misi yang kuat. Selain menyampaikan suara Allah, juga menyampaikan kecaman. Tapi juga menyatakan pula bahwa ini loh yang benar. Jadi tidak hanya omon-omon gitu ya. Tapi juga menunjukkan ini loh, itu yang telah melakukan itu salah selama ini, yang benar adalah ini. Nah ini, itulah ciri khas kenabian yang muncul dari para nabi, baik nabi besar ataupun nabi yang kecil. Nah, hari ini kita semua akan bersama-sama menikmati bagaimanakah pewartaan Mika ini. Dia memang orang murasyid dan termasuk nabi dari pedesaan. Bukan dari kota ya, tapi dari pedesaan yang tetapi punya kesetaraan dengan nabi-nabi besar. Yaitu menanggapi panggilan Allah, menyampaikan suara Allah, dan juga menunjukkan yang baik dan benar. Nah, Nabi Mika ini itu memang muncul di kalangan orang-orang yang kala itu mengalami moralitas yang buruk. Jadi misalkan para pemimpin itu melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran. Ya, ada yang pemimpin yang korup, ya, pemimpin yang korupsi, ada yang ngancam sini menindas rakyat dan sebagainya. Jadi sebetulnya Mbak Elsa, pemimpin korup tidak hanya masa-masa kini ya. Sejak Mika itu udah banyak pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Yeah. Imam-imam, para nabi-nabi kecil itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada istilah ada uang urusan lancar. Atau juga KUHP, kasih uang habis perkara. Nah ini. Jadi ini sudah sejak zaman sebelum Masehi sudah ada moralitas yang seperti itu. Jadi yang nggak heran kalau sampai sekarang ini kita seolah-olah itu situasinya banyak pemimpin yang korup, banyak koruptor, yang sebagainya. Tapi sebetulnya sejak zaman dulu itu sudah ada semacam itu. Pelanggaran-pelanggaran, manipulasi, penindasan, pemerasan, memperalat orang miskin, dan sebagainya. Nah, di sanalah Mika itu berkhotbah. Di sanalah Mika ini menyampaikan suaranya, suara Allah. Untuk apa? Untuk supaya para pemimpin ini berhenti dari tindakan korupnya ini. Yang bisa menindas rakyat, menindas petani, naikkan harga makanan, sehingga rakyat itu menjadi sulit makan, sulit bekerja, dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga Mika juga melihat adanya kebejatan moral. Banyak pelanggaran-pelanggaran, pelecehan-pelecehan yang sejak zaman dulu ya sudah ada. Jadi ya inilah Mbak Elsa, sebuah realitas yang terjadi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Nah, lalu kala itu Mika pun juga mengecam para nabi dan juga imam-imam yang bermodus. Jadi kalau ada keuntungan, lalu bilang damai, bilang sukacita. Tapi kalau nggak ada keuntungan, lalu mulai menyatakan perang, mengecam, macam-macam itu. Nah, lalu ia meramalkan kejatuhan Israel. Nah, Mika mengatakan begini, bahwa walaupun banyak pemimpin korup yang rusak moralnya,
tapi masih ada yang baik pula. Ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat yang banyak korup, ternyata masih banyak orang yang baik. Gitu, Mbak Elsa. Jadi Mika ini berharap kepada Tuhan, Tuhanlah yang mendampingi dia, Tuhanlah yang memberi kekuatan pada Mika untuk terus mewartakan suara Allah dan menyampaikan berita keselamatan. Gitu, Mbak. Iya, satu pertanyaan Romo. Boleh. Waktu zaman dulu kan ada nabi-nabi yang mengingatkan masyarakat yang dan juga pemimpin umat beragama yang kelakuannya tidak baik seperti korupsi dan segala macam. Kalau zaman sekarang ini siapa yang sosok pengganti nabi-nabi itu, Romo? Ya, sosok pengganti para nabi tadi saya katakan masih banyak orang yang baik. Siapa tahu termasuk kita semua orang Katolik yang bisa memulai dari dalam diri sendiri. Kita tahu bahwa korupsi itu tidak baik. Maka inilah masa Prapaskah untuk berhenti korupsi. Marah-marah itu tidak baik. Ayo kita belajar sabar di masa Prapaskah ini. Paus Fransiskus juga berikan tips ya mengenai masa patang puasa ini supaya bukan soal makan dan tidak minum, bagaimana bisa melakukan revolusi batin. Tadinya marah, tidak marah. Tadinya suka curiga, menjadi ngerti. Nah, inilah kita semua orang Katolik itu bisa memulai dari dalam diri sendiri. Mari kita semua di masa Prapaskah ini mulai dari diri sendiri, makanya lain akan ikut berubah. Gitu, Mbak Elsa. Lalu satu lagi, Romo. Kalau dikatakan masyarakat sekarang ini, apakah masyarakat yang juga keadaannya sakit secara moralitas, Romo? Tapi apakah masih ada secercah harapan juga, Romo? Ya, masih ada harapan. Yang penting ialah bahwa suatu saat orang pasti akan tersentuh oleh suatu penderitaan yang dialami. Dan pada waktu itu pula orang akan berhenti dari tindakan yang tidak baik itu, lalu bisa bertobat. Itu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, tadi apa yang sudah Romo Yuni sampaikan sungguh memberikan juga inspirasi buat kita bahwa yaitu seperti perkataan Nabi Mika yang kita harus mengandalkan Tuhan dan juga melakukan hal-hal kebaikan seperti yang Romo katakan tadi juga. Sahabat Oase Rohani Katolik, jangan berhenti menyaksikan acara kami, tapi tetaplah menyaksikan dan kita akan jeda sesaat dulu sebelum nanti kita akan masuk membahas bacaan Injil pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Antonius Yuni Wimarto CM dan saya Patricia Elsa. Pada hari ini merupakan pekan keempat Prapaskah dan sekarang Romo akan memberikan kabar baik Injil pada hari ini dari Injil Yohanes. Romo, ini kisah yang selalu kita baca tentang orang buta yang sejak lahir, Romo, dan disembuhkan. Nah, silakan Romo. Ya, baik. Ya, para pemirsa Oase Rohani Katolik, kita bersama-sama di masa Prapaskah pekan ini kita merenungkan Injil ya tentang orang buta ya sejak lahir dia bekerja sebagai pengemis lalu dia mendapatkan anugerah hidup baru dari Yesus. Nah, kita tahu bahwa di kalangan orang-orang Yahudi, kalau melihat ada orang yang buta, yang pincang, yang lumpuh, ya, yang kusta itu ya, maka orang lalu menganggap itu adalah dosa. Bahkan mereka lalu mulai ngungkit-ungkit, ini yang dosa siapa? Orang tuanya atau dia sendiri yang berdosa? Nah, kala itu, Yesus itu berjalan bersama dengan para muridnya. Ya, itu berjalan, nah lalu ketika jalan, lalu Yesus dan para muridnya melihat, wah ini ada orang buta. Ya, orang buta. Nah, lalu mulai diskusi, wah, itu siapa yang dosa ya? Padahal ganteng ya, masih muda ya, gitu ya.
kok yang dosain siapa ya? Dosain siapa ya? Semacam. Nah, lalu Yesus itu tergerak hatinya, ya. Yesus tergerak hatinya untuk memberikan suatu komentar bahwa bukan masalah dosa, tapi ini adalah masalah rencana Allah yang harus dinyatakan. Nah, ini yang penting yang perlu kita sikapi bersama. Mbak Elsa dan teman-teman mungkin tahu kan lewat YouTube kan ada orang lumpuh, orang pakai badan yang nggak lengkap, Nick Vujicic itu ya. Iya, iya. Badannya kan hanya badan tapi tangannya kakinya nggak lengkap. Tapi dia ternyata dia malah menjadi motivator dunia. Kita punya anggota badan yang lengkap, kita nggak bisa renang. Atau kita Nick Vujicic bisa main selancar. Iya. Saya nggak bisa, padahal saya bisa renang tapi nggak bisa selancar. Jadilah cacat itu bukan suatu kesalahan orang tua atau dosanya orang itu, tapi karena memang itulah rencana Allah yang dinyatakan kepada dunia dan kepada kita. Nah, kala itu lalu Yesus kemudian tergerak hatinya, dia tidak diminta oleh si buta tadi, ya, tapi dia langsung tergerak hatinya untuk menolong. Nah, ini melihat bahwa ini masih muda, ya, dia masih bisa berjalan, bisa bekerja dan sebagainya. Maka dia lalu Yesus bertindak untuk menolong si buta itu dengan cara apa? Dengan cara meludah ke tanah, lalu diaduk, ya. Diaduk tanah itu, ya, jadilah sebuah adonan, lalu dioleskan ke bagian mata si buta tadi. Nah, dioleskan, gitu ya. Lalu Yesus menyuruhnya silahkan membasuh diri di kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Apa yang terjadi? Si buta tadi kemudian datang ke kolam Siloam, membasuh diri, dan ternyata matanya terbuka dan bisa melihat. Wah, tentu pengalaman yang bersukacita. Bisa melihat teman tadinya gelap, serba gelap, lalu bisa melihat teman, wah bapak ini ganteng, Mbak Elsa ini cantik, gitu ya. Ya, jadi dia bersukacita mengalami pengalaman yang di luar dugaan. Dia bisa matanya melek, lalu bisa melihat. Nah, Mbak Elsa, kalau itu terjadi, itu Yesus itu mengoleskan itu pada hari Sabat. Jadi heboh, jadi rame, jadi viral. Nah, lalu kemudian yang terjadi karena ribut, lalu muncullah perdebatan seru di kalangan masyarakat, juga di kalangan orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi. Nah, lalu ditanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Apa yang dia kerjakan? Lalu si buta tadi memang belum tahu sebetulnya tadi siapa yang menyuruh itu. Nah, lalu dia cerita, dia menyuruh aku, ya, dia mengoleskan di mataku dengan lumpur ini, ya, menyuruh aku membasuh di kolam Siloam, dan kulakukan. Nah, lalu dia bisa melihat. Rame, ya. Nah, lalu ditanya siapa? Orang itu saya nggak tahu. Ya. Lantas dia lalu ditanya oleh orang-orang Farisi kala itu. Ya, ditanya bagaimana ceritanya. Nah, para pemirsa, sebetulnya Injil ini adalah Injil kateketis. Yaitu mulanya orang ini tidak melihat siapa orang yang menyuruh, yang mengolesi mataku dengan lumpur, adonan lumpur, dan menyuruh itu. Lalu setelah kemudian ditanya, lalu dinyatakan dia seorang nabi. Nah, ada perkembangan dari orang biasa lalu nabi. Ditanya lagi,
oh dia adalah anak manusia. Nah, ada perkembangan lagi, ditanya lagi oleh Yesus, ya, siapakah orang anak manusia itu? Nah, lalu dia ditanya lagi dan diberi pengertian. Yesus memberikan keterangan, ya, memberikan keterangan bahwa percayakah engkau pada dia itu? Aku percaya. Nah, ini. Jadi ada perkembangan dari melihat orang biasa, lalu mengatakan nabi, lalu anak manusia, dan akhirnya dia mengatakan aku percaya Tuhan. Jadi kala itu Yesus itu mengajarkan bahwa dia, ya, yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Lalu si buta tadi yang sudah melihat lalu bersujud kepada Yesus menyembah, aku percaya Tuhan. Jadi kalau begitu, siapa yang menyembuhkan si buta tadi? Ialah Tuhan lewat proses dari pengalaman-pengalaman yang sederhana, lalu melihat dia nabi, anak manusia, akhirnya saat ia adalah Tuhan. Itulah para pemirsa yang saya kasihi. Sekarang apa kaitannya ini dengan masa Prapaskah? Kaitannya demikian. Masa Prapaskah adalah masa untuk mendampingi para calon baptis, ya. Moga-moga di tahun Paskah tahun ini paroki-paroki ada yang dibaptis. Kedua, juga mengingatkan kita semua akan janji baptis kita masing-masing. Nah ini, jadi itulah masa Prapaskah ini masa untuk retret agung. Masa merenungkan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Juga lalu nanti pada malam Paskah Anda dan saya akan membaharui janji baptis kita pada malam Paskah. Nah, itulah saat momen di mana Anda dan saya itu, ya, itu menjadi manusia baru, manusia Kristus. Keuskupan Agung Jakarta di tahun ini itu kan mengambil tema yaitu solidaritas dan subsidiaritas. Nah ini. Nah, Injil ini, ya, mau mengatakan bahwa Yesuslah guru dalam hal bersolidar. Jadi tadi ketika teman-teman, para rasul, para murid bersama Yesus lalu melihat si buta tadi, Yesus lalu tergerak hatinya, nah ini, untuk membantu. Membantu. Itulah yang namanya solidar. Jadi tidak hanya, wah kasihan ya dia orang berdosa, bapaknya atau ibunya yang berdosa. Enggak. Tapi malah justru mengambil langkah, menolong untuk membantu supaya si buta ini bisa melihat lagi dengan bertindak. Itu meludah, membuat adonan lumpur, dioleskan pada bagian matanya agar bisa melihat. Itulah solidaritas. Dan juga sekaligus subsidiaritas. Yesus membantu, ya. Jadi tidak membiarkan, tapi membantu supaya dia bisa melihat. Nah, itulah momen penting pula, teman-teman sekalian, para pemirsa Oase Rohani Katolik, masa Prapaskah ini, masa untuk mari meningkatkan kepedulian kita, ya, bersolidar, dan bersubsidiaritas membantu sesama kita yang memerlukan. Ya, kalau dikatakan masa Prapaskah ini juga sebagai masa momen di mana kalau saya berpikir gini, mungkin kita punya kebutaan rohani, Romo. Ya. Betul, ya. Kita mungkin menganggap diri kita punya kebutaan rohani seperti sosok pengemis yang dalam cerita Injil ini. Dan pada masa Prapaskah ini kita mau melakukan hal-hal pertobatan. Langkah awal apa, Romo? Supaya pertobatan kita tuh dapat berjalan dengan baik dan kita
pas Paskah kita benar-benar menerima anugerah hidup yang baru. Ya, baik ya. Ya, langkah awalnya ialah memang pertama-tama kita kan di masa Prapaskah ini ada masa Panta dan puasa. Nah, itulah sebetulnya yang membuat kita semua diajak menyadari panggilan kita. Panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi seperti Yesus. Ya. Panggilan untuk bersama Yesus, panggilan untuk menyerupai Yesus. Apanya? Ya perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, hati kita. Kedua ialah lewat kesadaran ini maka kita oleh gereja diajak melakukan sesuatu. Sekecil apapun, maka yang lain akan ikut berubah. Nah, inilah langkah awalnya ialah sadar. Kedua, membuat suatu niatan yang dapat kita lakukan sekecil apapun. Nah, inilah, jadi Mbak Elsa, inilah kesadaran pertama. Kedua ialah membuat langkah, ya, langkah jitu, membuat lompatan, dan melakukannya sebagai aksi Prapaskah yang kita jalani bersama di masa Prapaskah ini. Ya, seperti salah satu contoh mengubah satu kebiasaan buruk ya Romo ya. Ya, contoh konkretnya seperti apa misalkan Romo? Misal kita akan kita malas bangun pagi ya. Betul. Jadi sekarang teman-teman kalau bangun pagi jam 5, ayo sekarang maju setengah jam. Waduh, setengah 5. Setengah 5. Lalu berdoa, baca Injil, baca kitab suci, ya toh? Lalu membangun niat. Oh, hari ini aku mau mengunjungi temanku yang lama nggak pernah ketemu. Yang sakit mau tak kunjungi. Jadi ada sesuatu yang kelihatan. Oh iya, aku ini mau berbuat baik kepada orang teman-temanku yang selama ini kulupakan. Atau berdamai dengan anggota keluarga yang selama ini dibiarkan saja. Atau biasanya sibuk dengan HP-nya masing-masing, sekarang ayo ini makan bareng, HP ditinggal, kita ngomong-ngomong, ya makan bersama, nah semacam itu. Iya. Ya. Baik, sebagai closing terakhir Romo, untuk hari ini. Oke, baik. Pemirsa Rohani Katolik yang terkasih, sebagai closing akhir dari pertemuan kita di hari ini, pertama-tama mari kita bersolidar bersama Yesus, bersubsidiaritas seperti Yesus dan hidup seperti Yesus. Dialah yang menjadi patron hidup kita. Jangan lupa ini. Kedua juga masa Prapaskah adalah masa melakukan pertobatan yang nyata. Sekecil apapun pertobatan kita, pasti yang lain akan ikut berubah. Nah, mari kita mengubah satu saja dari kebiasaan buruk, maka yang lain akan ikut berubah. Contohnya ya tadi itu ya. Terakhir, mari kita menjadi Katolik yang sejati dan Tuhan memberkati usaha kita. Amin. Amin. Ya. Terima kasih banyak Romo, sangat luar biasa apa yang sudah Romo sampaikan. Semoga kita semua yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik pada hari ini sungguh terberkati, sungguh digugah untuk lebih bersolidar dan bersubsidiaritas kepada sesama. Dan yang pasti juga selama kita menjalani retret 40 hari selama masa Prapaskah ini, sungguh nanti akan membawa sukacita besar saat kita sampai pada hari Paskah. Romo terima kasih untuk waktu dan juga inspirasi yang telah Romo sampaikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita memohon doa dan berkat melalui Romo Yuni. Baik, mari para pemirsa Oase Rohani Katolik mengakhiri sesi ini, marilah kita mengarahkan hati untuk berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengajar kami melalui pewartaan para nabi, dan pula melalui Yesus Tuhan dan penyelamat kami. Sabdamu membuat kami yang buta secara rohani, membuat kami mampu sadar akan kedosaan kami. Dan kami bersyukur atas sabdamu yang menggugah kami untuk bangkit dari kedosaan kami,
bertobat dan membangun niat yang baik dan luhur, dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada, menolong sesama kami yang selama ini kami biarkan saja menderita, dan meringankan beban mereka yang punya beban yang berat sekalipun. Tuhan, semoga Engkau memberkati niat-niat baik kami di masa Prapaskah ini, agar kelak nantinya pada malam Paskah kami bersukacita, membaharui semangat kami sebagai murid-murid Kristus dan menjadi orang Katolik yang baik dan setia. Tuhan, berkat-Mu kami mohon dengan perantara Tuhan yang antara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Dengan renungan Oase Rona Katolik ini, kita semua, para pemirsa dan hadirin sekalian, diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Yuni. Dan kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Dadah.